Baik, Mas Wawan. Halo. Halo, ya, halo Mas. Oke. eh, Thank you Mas Wawan sudah bergabung bersama kita di Suara Kebebasan. Bisa dengar suara jelas ya, Mas? Aman, aman. Aman. Siap, kedengeran dengan jelas. Eh, Baik, senang banget bisa ketemu lagi dengan Mas Wawan atau Mas Wiranto Tristiawan pada hari ini. Sebelumnya selamat pagi teman-teman semuanya. Saya ucapkan selamat datang di Liberty Talks. Hari ini kita akan mendiskusikan banyak sekali isu, ya, maksudnya salah satu dari sekian banyak isu yang pantas untuk kita diskusikan, khususnya tentang isu-isu terkait dengan libertarian. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa hari ini nanti kita akan ngobrol banyak nih teman-teman semuanya tentang salah satu rule of law. Nah, saya ucapkan sekali lagi bagi teman-teman yang baru saja bergabung di Liberty Talks kita pada pagi hari ini, hari Senin, jam eh, berapa nih? Setengah 9, ya, hari Senin pada tanggal 8 Agustus 2002. Nah, seperti yang sudah kami sampaikan dan bagi teman-teman semuanya yang masih belum mengetahui tentang apa itu suara kebebasan, saya ingin sampaikan sekali lagi bahwa suara kebebasan pada prinsipnya adalah satu platform digital, yaitu adalah suara kebebasan. Kami berkomitmen penuh untuk mempromosikan ide-ide tentang kebebasan dan memberikan pemahaman secara komprehensif mengenai apa itu kebebasan, kemudian apa itu pasar bebas, melalui website yang aktif dan interaktif gitu ya. Nah, kita memiliki satu visi untuk terciptanya masyarakat yang bebas, sejahtera, dan toleran, di mana lingkungannya mendukung diskursus terkait dengan diskusi terbuka, kebebasan pasar dalam wacana publik, dan proses uh, kebijakan. Nah, beberapa program yang sering kita selenggarakan yaitu adalah Liberty Talks, juga ada forum kebebasan. Pada hari ini kita akan mendiskusikan tentang apa itu Liberty Talk, jadi salah satu isu-isu atau prinsip-prinsip yang ada di dalam konsep libertarian. Dan sekali lagi saya tidak akan sendiri seperti biasanya. Pada hari ini saya bersama kita ada Mas Wiranto Tri Setiawan. Selamat pagi Mas Wiranto, atau saya biasanya akrabnya manggil Mas Wawan. Sehat Selamat pagi, Mas? Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita ketemu lagi hari ini uh, dengan tema yang sangat menarik, yang sesuai dengan apa namanya uh, salah satu bidang atau kajian yang dilakukan oleh Mas Wiranto atau Mas Wawan di sebagai peneliti di Edu Salman, ya begitu. Hari ini kita akan membahas tentang rule of law begitu. Nah, seperti yang sudah teman-teman baca nih dalam poster terus dengan caption yang sudah teman-teman dapatkan di web apa di Instagram ataupun di website Suara Kebebasan, bahwa sebetulnya kita ngobrol tentang rule of law itu Albert Van Dijk itu seorang ahli hukum dari Inggris pernah mengatakan bahwa kebebasan tidak aman gitu ya, kecuali dengan hukum. Itu juga libertarianisme yang mengusulkan masyarakat bebas itu di bawah hukum, itu adalah konsep yang disebut dengan rule of law, di mana individu bebas untuk mengejar kehidupan mereka sendiri selama mereka menghormati hak yang sama dari orang lain. Uh, Rule of law itu kan adalah jaminan terhadap tindakan yang sewenang-wenang setiap orang, termasuk pemerintah, misalnya dalam konteks ini adalah kekuasaan. Karena kalau kita lihat kekuasaan itu harus ada batasnya, gitu. Dan rule of law adalah menjadi satu keadaan yang diperlukan masyarakat bebas untuk menjamin diri mereka dari potensi atau tindakan yang sewenang-wenang seperti itu. Tapi, nah, maka dari itu sebetulnya apa sih itu rule of law begitu?
dan gimana relasinya dengan prinsip-prinsip libertarianisme, kemudian bagaimana sih penerapan rule of law yang ada di Indonesia. Sekali lagi kita akan ngobrol banyak nih teman-teman semuanya bersama Mas Wiranto atau Mas Wawan terkait dengan itu. Gimana Mas Wawan? Langsung kita mulai nih. Sebetulnya apa sih Mas itu rule of law? Oke, terima kasih Mas Galang. Senang sekali bisa ketemu lagi ya di Liberty Talk yang dilaksanakan oleh Suara Kebebasan ini. Cukup rutin memang, saya beberapa kali dan cukup sering mengikuti agendanya SK, memang mengenai isu-isu kebebasan khususnya. Beberapa pertemuan lalu mungkin kita sempat membahas property right ya Mas di Liberty Talk juga, dan pagi ini kita akan membahas mengenai rule of law. Sebelumnya selamat pagi buat teman-teman semua. Jadi kalau kita bicara rule of law, secara bahasa juga kita bisa lihat bahwa rule of law adalah negara berdasarkan hukum atau negara hukum gitu. Sebenarnya gagasan terkait negara hukum itu kalau kita tarik secara sejarah ke belakang, sebenarnya sudah ada, sudah digagas atau sudah dibahas dari zamannya Plato gitu, dan kemudian diteruskan oleh dipertegas lah bahasanya oleh Aristoteles. Kalau Plato dulu itu menganggap atau menggagas sebuah cita negara hukum ini sebagai suatu penyelenggaraan negara yang baik yang berdasarkan oleh hukum gitu, atau nomoi kalau bahasanya dia membahasakannya itu kurang lebih di abad ke-17. Sedangkan kemudian dan berkembang di Eropa pada saat itu gitu. Seiring berkembang situasi politik di Eropa yang didominasi oleh absolutisme gitu kan, secara embrionik gagasan negara hukum Plato ini mengintroduksi konsep nomoi sendiri. Jadi gagasan yang dibuatnya adalah bahwa tidak boleh atau tidak ada kesenangan-undangan yang harus dilakukan oleh penguasa atau oleh negara gitu. Sedangkan dalam seiring berkembangnya waktu, konsep negara hukum itu sebenarnya ada dua konsep yang sampai saat ini berkembang gitu. Ada rule of law maupun konsep restat ya. Sedangkan kalau di diskusi ini mungkin kita nanti lebih fokus atau lebih condong kepada konsep rule of law gitu. Kalau di konsep restat itu sendiri sering berkembang di Eropa kontinental gitu, dan tokoh-tokohnya yang memang cukup terkenal menggagas kalau gagasan konsep negara hukum restat itu ada Immanuel Kant, ada Julius Sahal, dan beberapa tokoh-tokoh lain gitu. Sedangkan kalau untuk konsep rule of law sendiri yang sangat terkenal gitu kan sampai saat ini, yang mencetuskan sebenarnya yang benar-benar mencetuskan pertama kali terkait rule of law itu tadi yang disampaikan oleh Mas Galang, yaitu ada salah satu ahli hukum dari Inggris, Albert gitu kan, Albert van Dissé. Pertama kali beliau menggagas atau menyampaikan ide atau gagasan negara hukum ini di bukunya gitu kan, di salah satu bukunya yang dia tulis terkait Introduction to the Study of the Law of Constitution, judul bukunya gitu. Doktrin dari Albert ini sendiri dengan dia melihat situasi bermula dia melihat dari situasi atau kondisi yang ada di Inggris pada saat itu, kemudian atas kritik juga terhadap kekuasaan yang sangat kuat gitu kan oleh seseorang atau oleh negara, sehingga dia mengkritisi itu dan kemudian menggagas sebuah konsep negara hukum atau rule of law. Dan dari Albert ini juga dia menyampaikan bahwa rule of law ini sebagai suatu wadah atau tempat dari masyarakat dan negara dibangun atas suatu prinsip keadilan gitu kan. Keadilan dalam hal ini menggunakan hukum gitu. Hukum menjadi
menjadi salah satu aspek atau salah satu hal yang sangat tinggi yang harus dijunjung gitu. Bahkan di Amerika sendiri ada suatu jargon yang sangat cukup terkenal adalah rule of law, bukan rule of the man gitu. Karena ini jargon-jargon ini muncul karena tadi sekali lagi munculnya rule of law adalah terkait keabsolutan dari negara gitu kan. Kemudian Albert juga mendefinisikan atau mengatakan apa sih syarat-syarat atau ciri-ciri lah, bukan syarat, ciri-ciri utama dari rule of law yang memang harus ditekankan dan dimiliki oleh, atau ciri dari konsep rule of law itu sendiri gitu. Jadi yang pertama ada supremasi hukum, ada prinsip memegang prinsip persamaan, equality before the law atau similia similius. Kemudian adanya persamaan, selain persamaan hak, ada salah satu yang perlu ditekankan atau perlu dijunjung adalah due process of law atau penjagaan terhadap hak asasi manusia gitu. Dan ini menjadi 3 pilar utama atau menjadi 3 poin penting dari adanya konsep rule of law gitu. Yang pertama terkait supremasi hukum tadi. Jadi hukum di sini menjadi salah satu tonggak atau menjadi sesuatu hal paling tinggi di dalam berjalannya suatu negara, di mana untuk menjaga kekuasaan, menjaga atau meniadakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pemerintah atau oleh seseorang atau oleh negara dalam hal ini. Karena sekali lagi rule of law ini timbul atas dasar kritik terhadap keabsolutan suatu kekuasaan negara gitu, sehingga memang supremasi hukum harus menjadi tonggak utama dalam pilar rule of law gitu. Bahkan Albert juga pernah mengatakan bahwa kebebasan tidak aman kecuali dengan hukum gitu kan, istilah yang cukup populer ini. Dan gagasan terkait pentingnya supremasi hukum ini sendiri juga timbul tadi sebenarnya sudah lama, sejak kita tahu selain Albert ya Plato tadi, yang memang pada kemudian di Amerika juga pada pendirian Amerika tahun 1776 gitu. Itu Thomas Paine pernah bilang gini di pamflet Common Sense-nya, bahwa di Amerika hukum adalah raja gitu. Bisa kita lihat bagaimana pentingnya, bagaimana tinggi posisi hukum di atas segalanya gitu kan. Dan tujuan dari supremasi hukum ini sendiri untuk menjaga menjaga hak-hak atau kebebasan dari individu, seseorang atau masyarakat untuk menyalurkan hak yang ia miliki, entah itu hak sipil, hak ekonomi, hak sosial maupun hak-hak lainnya gitu, yang tidak bisa dibatasi atau tidak bisa dicabut oleh negara dengan alasan demi kebaikan negara atau segalanya. Jadi hukum di sini untuk melindungi, supremasi hukum ini bertujuan untuk melindungi hak-hak tersebut gitu. Kemudian terkait berlakunya persamaan asas atau equality before the law, di sini memposisikan bahwa tidak ada seorang pun yang derajatnya lebih tinggi dari satu sama lain di hadapan hukum. Dalam artian untuk menjaga hukum tadi kan bertujuan untuk menjaga hak-hak dari setiap orang gitu, menjaga hak-hak individu agar terjaga dan individu itu bisa memenuhi haknya, sehingga memang harus dilindungi oleh hukum. Nah, di sanalah berlakunya asas equality ini, sehingga tidak ada satu strata lah mungkin ya, tidak ada satu kelas yang baik dia pejabat maupun negara atau siapa yang memang lebih tinggi di hadapan hukum gitu. Semuanya sama. Kemudian terkait the process of law atau terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh ini lebih condong kepada bagaimana suatu konstitusi atau
hukum di suatu negara tertentu untuk melindungi hak-hak asasi dari warganya gitu, atau dari individu masyarakatnya, bahwa konstitusi di sini diartikan sebagai bukan sebagai suatu sumber yang apa ya muncul secara tiba-tiba, atau untuk konstitusi ini dibentuk dalam artian artian apa ya dalam artian bahwa orang atau masyarakat itu tunduk terhadap konstitusi, tapi konstitusi ini timbul dari dari konsekuensi atau dari musyawarah terkait hak-hak dari individu atau hak-hak masyarakat yang dirumuskan menjadi konstitusi, sehingga memang konstitusi ini sendiri jadi acuan gitu kan, acuan dari negara untuk melindungi hak-hak dari warganya gitu. Karena konstitusi muncul dari dari perumusan hak-hak individu atau hak-hak masyarakat gitu yang dirumuskan. Kemudian dari sini kita juga bisa menarik simpul bahwa hukum atau konsep rule of law ini lebih diartikan untuk menjamin atau supaya tidak terjadinya kesewenang-wenangan oleh pemerintah dan menjamin suara kebebasan dari individu itu sendiri, sehingga keberadaannya memang cukup penting, apalagi di era saat ini gitu. Dan kalau kita tarik dari tiga pilar tadi terkait supremasi hukum, kedaulatan hukum, kemudian terkait penjagaan hak-hak asasi atau terhadap hak asasi manusia atau hak individu, kemudian adanya pemberlakuan persamaan. Dari sana mungkin bisa kita tarik relasinya ya tadi ya, relasinya terhadap prinsip libertarian gitu kan. Kalau kita lihat gagasan atau prinsip libertarian yang disampaikan oleh David Boaz itu kan, bahwa salah satunya adalah terkait ada beberapa poin itu kan, ada beberapa poin dan beberapa poin lain yang cukup bersinggungan dengan rule of law ini memang terkait kedaulatan hukum, kemudian terkait hak individu gitu kan, hak individual, kemudian adanya pembatasan atau batasan dari negara lah ya, batasan terhadap suatu negara untuk mencampuri atau untuk mengatur hak-hak dari masyarakat atau hak dari individu masing-masing gitu. Sehingga memang kalau konsep libertarian yang disampaikan Boaz ini, bahwa individu itu memiliki hak yang tidak bisa dicampuri atau dibatasi sekalipun oleh negara gitu kan. Negara tidak bisa sewenang-wenang, dalam artian sewenang-wenang ikut campur atau sewenang-wenang dalam mengurusi hak-hak individu. Justru negara ini perlu hadir untuk menjaga dan membuat bagaimana hak-hak ini tersampaikan gitu kan, terpenuhi gitu. Dan dari sini prinsip ini juga bisa kita lihat bahwa yang membedakan terkait libertarian dengan mungkin negara-negara yang fasis atau negara yang sosialis. Jadi bahwa dulu berkaca kepada sejarah Jerman mungkin yang sangat kuat, ada salah satu organisasi yang sangat kuat, sehingga memang kekuasaan oleh salah satu tokoh itu bahkan tidak cuma membatasi, justru mencabut hak-hak dari individu atas dasar kepentingan negara atau kebaikan negara, yang padahal justru kalau ditarik lebih dalam, dikritisi, itu mungkin hanya kepentingan individu saja gitu kan, atau penguasa saja, atau raja aja gitu. Kemudian dari sana kelihatan relasinya justru sangat kelihatan dari libertarian, prinsip-prinsip ini dengan rule of law, sehingga libertarian sebenarnya, prinsip libertarian ini sangat menjunjung tinggi, bukan berarti kok individu itu bebas
bebas terhadap apa dia lakukan itu bebas, tapi dia berhak memilih atau bertanggung jawab atas pilihannya. Itu juga yang berlaku di konsep rule of law atau negara hukum itu sendiri. Jadi orang itu dalam prinsip itu hukum atau orang tidak secara bebas yang sebebas-bebasnya atau dalam artian liar, tapi di prinsip libertarian juga menjunjung tinggi adanya suatu kedaulatan hukum, kan, seperti yang kita tahu bahwa hukum menjadi parameter untuk menjaga ranah-ranah ranah-ranah hak ini, ranah-ranah kebebasan ini gitu. Dan itu sangat mirip dengan apa yang menjadi pilar utama dari rule of law itu sendiri yang disampaikan Albert gitu. Kemudian kalau kita kaitkan atau kita tarik dari prinsip ini dan bagaimana sih pemberlakuan atau penerapannya di Indonesia, kalau kita lihat dari kondisi sekarang memang cukup bisa dikatakan belum inilah ya. Kalau saya melihat secara pribadi saya belum berjalan dengan baik ya, belum puas lah, belum dapat dikatakan memuaskan. Karena apa? Karena memang masih banyak intervensi yang cukup kuat oleh negara dalam dalam urusan-urusan warganya atau individu. Dalam artian contoh seperti yang mungkin kita sudah pernah diskusikan terkait hak kepemilikan sebelumnya, bahwa negara sampai saat ini malah justru menjadikan hukum itu sebagai alat untuk membatasi bahkan mencabut hak dari individu atau kita ya sebagai masyarakat dalam kepemilikan kita terhadap suatu barang gitu. Contoh yang kita bahas adalah terkait tanah gitu. Aturan hukum banyak sekali hingga saat ini yang justru di balik supremasi hukum menjunjung tinggi posisi hukum sebagai sesuatu hal yang harus dipatuhi. Justru negara di sini membuat suatu produk hukum yang memang untuk mengelabui lah bahasanya, untuk mengelabui masyarakatnya sendiri, bahkan mencabut hak itu tadi atas dasar kalau kita lihat di undang-undang agraria, undang-undang terkait tanah itu cukup cukup berbahaya dan cukup sering dijadikan alat oleh negara untuk menarik hak yang kita miliki, dalam artian khusus pembebasan lahan gitu. Negara dalam hal ini sampai detik ini sangat bisa mencabut hak kepemilikan kita terhadap suatu tanah dikarenakan atas kepentingan umum gitu. Padahal kepentingan umum di sini sangat luas gitu. Kemudian yang baru terjadi juga terkait munculnya Permen Kominfo yang mungkin kemarin juga sempat dibahas sama teman-teman di Suara Kebebasan, Permen Kominfo 5/2020. Bagaimana di sana negara sangat agresif untuk memberi batasan terhadap kita baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat untuk mengakses hak kita untuk menyatakan pendapat, kemudian akses kita untuk memperoleh informasi secara di internet, kita menaikkan hak sipil kita, hak ekonomi kita di sana, justru itu sangat mengganggu kita gitu. Dan ini menjadi salah satu hal yang sangat bertentangan dengan ciri khas Indonesia, padahal kita secara tegas di pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum gitu. Jika kita tarik ke belakang tadi sebagai konsep rule of law atau negara hukum, ada beberapa poin penting, 3 poin penting tadi yang harus dijunjung gitu. Ini sangat cukup bertolak belakang lah dengan konstitusi kita gitu, yang secara tegas menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum.
Tapi pada realitanya masih sering terjadi masih sering terjadi tidak diberlakukannya 3 poin atau 3 pilar utama dari rule of law ini sendiri. Mungkin itu dulu sekilas Mas, nanti kalau kita diskusikan. Oke, thank you Mas Wawan, menarik banget nih, sudah dijelasin pada kita semua secara komprehensif gitu bagaimana sebetulnya sejarah daripada rule of law, konsep juga rule of law ya. Terus kemudian relasi rule of law dengan libertarian, termasuk sampai beberapa praktik yang di Indonesia yang apakah sebetulnya sudah rule of law itu sudah berjalan atau baik. Sebenarnya tapi kalau mau boleh tahu nih Mas kita, apa sih sebetulnya tadi kan dikatakan memang rule of law itu kan konsepnya, kalau saya highlight ya secara garis besar, itu ada equality, supremasi hukum ya. Ada, terus kemudian ada penghormatan terhadap hak asasi, terus kemudian ada pembatasan negara atau limited government begitu ya, semacam bahwa ya, terus kemudian ada penghormatan terhadap asasi juga, dan juga selesai. Nah sebetulnya mungkin saya mau meng-highlight satu persatu dulu Mas. Apakah sebetulnya dalam konteks rule of law misalnya, ya memang saya pernah mendengar bahwa beberapa konsep rule of law misalnya itu sudah cukup menjalankan ya, walaupun dengan banyak pekerjaan rumah, seperti yang salah satunya ada salah sekiannya mungkin sudah dijelaskan oleh Mas Wiranto juga tadi. Apakah memang sekarang konsep rule of law ini memiliki tantangan besar ya? Karena kan sekarang itu kan kalau kita lihat, yang harusnya rule of law itu menjaga banget namanya hak asasi, terus kemudian menghormati hak asasi, terus supremasi hukum gitu ya. Tapi alih-alih demikian, yang terjadi pada saat ini banyak sekali itu, bahkan tidak hanya di Indonesia tapi di belahan bumi manapun, menunjukkan adanya tantangan akan itu gitu ya. Misalnya salah satunya penguatan otoritarianisme global ya. Mungkin sekarang juga di Rusia, juga ada di beberapa negara. Terus kemudian ya, misalnya di Indonesia juga ada tuh namanya tantangan yang mungkin beberapa waktu yang lalu digembur-gemburkan terkait dengan masa jabatan presiden. Nah, itu gimana Mas, menurut Mas Wawan melihat persoalan-persoalan ini, dan sebetulnya apakah benar konsep rule of law itu memiliki tantangan yang besar juga gitu dalam praktiknya di dunia pada saat ini? Ya, baik Mas. Ya, cukup menarik memang, dan itulah realita yang terjadi pada era saat ini gitu kan, pada kondisi saat ini, bahwa betapa besar tantangan terhadap kita, khususnya banyak negara memang yang secara tegas mengklaim bahwa kita atau negaranya itu adalah negara hukum gitu kan, negara hukum yang jelas sebenarnya kalau kita kaji atau kita balikan tadi ke pilar-pilar tadi, harus menjunjung tinggi supremasi hukum dan beberapa poinnya tadi. Tapi memang tidak bisa dipungkiri kekuatan-kekuatan otoritarianisme global itu memang cukup berpengaruh secara signifikan terhadap penerapan gagasan ini, penerapan gagasan negara hukum ini. Karena contoh Indonesia saja yang sangat menjunjung demokrasi, sangat menjunjung gagasan ini gitu kan, yang menganut gagasan ini masih kalah dengan kekuatan-kekuatan global tadi, kekuatan-kekuatan itu, sehingga memang alih-alih menjunjung tinggi atau supremasi hukum dan persamaan hak, justru negara menggunakan ini ya. Ini yang poin cukup penting adalah negara selalu berdalih terhadap
supremasi hukum, dalam artian karena konsep rule of law yang menjunjung tinggi supremasi hukum, dan hukum itu. ya jadi hukum itu dijadikan alas tertinggi, posisi tertinggi yang harus dipatuhi. Nah, justru di sini negara malah menggunakan ini untuk membatasi atau mencabut hak-hak dari kita sebagai warga atau sebagai individu yang notabene kita dituntut untuk mematuhi itu, padahal kita tahu aturan-aturan tersebut justru mengekang lah bahasanya, mencabut atau mengkebiri hak-hak kita gitu kan. Dan ini jadi salah satu problem atau salah satu tantangan yang cukup berat buat kita, khususnya yang memang sebagai Indonesia sendiri sebagai negara hukum gitu. Harusnya konstitusi atau hukum, sebenarnya kalau kita lihat secara konstitusi sudah tegas menjadi batasan-batasan atau menjadi acuan untuk negara dalam menjalankan pemerintah lah, penguasa dalam menjalankan negara ini gitu. Kita berkehidupan bahwa ada di pasal 28 terkait perlindungan hak-hak itu, tapi justru aturan-aturan hukum di bawahnya ini yang jadi tidak sinkron dengan konstitusi kita. Kalau kita secara konstitusi sebenarnya sudah baik itu, tapi penguasa dengan segala dinamika yang terjadi saat ini, kekuatan-kekuatan yang menopangnya, kekuatan politik maupun kekuatan-kekuatan lain, sehingga yang mendorong penguasa ini untuk tadi berdalih berlindung di belakang hukum gitu, sehingga tidak berjalan gitu kan. Pada akhirnya memang justru tidak terjadi pada akhirnya gagasan ini gitu, gagasan atau pilar inti dari rule of law ini. Contoh yang saat ini juga rame gitu kan terkait RKUHP, misal ada kemarin undang-undang otoritas daerah Papua ya Mas ya, itu yang baru disahkan segala macam. DOB ya? Ya, DOB itu kan justru kita lihat, itu justru polemik lah, justru menimbulkan polemik terhadap kita bahwa tidak terjadi perlindungan terhadap hak kita atau kebebasan kita, yang pada akhirnya kita bukannya dituntut untuk menjunjung tinggi hukum atau supremasi hukum, justru tujuannya kebalik tadi gitu. Malah justru hukum sekarang dijadikan perlindungan untuk penguasa lah, untuk mencabut atau mengkebiri hak-hak kita. Ini yang menjadi problem dan harus kita perhatikan terus gitu. Berarti apakah kalau misalnya hukum yang harusnya digambarkan oleh konsep rule of law itu hukum yang mencerminkan nilai-nilai penghormatan hak asasi, terus kemudian kedaulatan rakyat, ya tadi yang seperti sudah dijelaskan. Tapi ternyata dalam beberapa waktu terakhir juga kita memiliki pekerjaan rumah di mana hukum yang kita produksi justru menciptakan hukum yang bertentangan dengan konsepsi itu. Lantas apa masalahnya, Mas, dengan kenapa sih kok hukum kita masih produk-produk hukum kita ini masih bertentangan, masih jauh dari panggang gitu ya, jauh panggang dari api, atau jauh dari nilai-nilai tadi yang disebutkan dalam konsep rule of law gitu sejatinya. Yang seharusnya hukumnya yang lahir itu untuk dalam rangka menghormati hak asasi, menghormati kebebasan dan seterusnya. Apa yang salah gitu selama ini? Ya, sebenarnya dengan kondisi yang ada, kita juga bisa melihat bahwa yang menjadi problem kenapa terus produk-produk hukum yang muncul atau yang
tercipta pada saat ini menjadi masalah gitu, karena uh, betapa besarnya kepentingan-kepentingan penguasa gitu kan, kepentingan penguasa untuk melindungi atau untuk menjaga supaya kepentingan dia ini bisa berjalan dengan lancar. Dalam artian gini, betapa contoh kalau kita tarik pembentukan hukum ini kan ada di tangan pemerintah maupun legislatif ya. Ada di berada legislatif dan pemerintah, eksekutif gitu. Nah, kita lihat saja kos politik atau bagaimana susahnya mereka untuk mencapai atau duduk di sana sehingga harus mencari mencari dana yang cukup besar untuk kemudian tujuan dia duduk di sana adalah bagaimana mengamankan atau bagaimana dia mencapai tujuan atau kepentingannya gitu kan. Lah, dan dari proses pembentukan ini sehingga tidak berjalan sebagaimana mestinya, yang harusnya ada tahapan-tahapan dalam pembentukan hukum yang harus dijalankan, dalam artian harus ada kajian gitu kan, kajian langsung di masyarakat, kondisi di lapangan, harus melalui tahapan tahapan dengar pendapat dengan ahli hukum maupun beberapa aspek yang terkait produk yang akan diciptakan, maupun sosialisasi terhadap hukum ini sendiri, sehingga aspek-aspek ini tidak dijalankan dengan bagaimana mestinya dan dengan benar lah. Jadi ini menjadi cuman formalitas saja gitu, formalitas saja yang pada akhirnya mereka ini bagaimana caranya ini ada suatu aturan hukum yang timbul untuk mengamankan atau untuk membawa mereka atau penguasa ini mencapai kepentingannya gitu kan. Mencapai kepentingannya dalam hal ini sangat besar adalah ekonomi gitu kan. Kayak kita tahu betapa besarnya atau betapa banyaknya saat ini ekonomi asing ya, dana-dana asing yang masuk untuk investasi di Indonesia, yang sebenarnya kalau itu bukan jadi hal yang ini sih, bukan menjadi hal yang tidak boleh sebenarnya gitu, tapi di sini dana-dana yang sering dijual ya, maksudnya untuk mendorong investasi segala macam itu hanya sebagai ini saja, narasi saja yang dikeluarkan oleh mereka. Justru yang harusnya mereka berpendapat investasi ini untuk keadilan masyarakat kita, untuk memenuhi hak-hak kita, justru tidak berjalan, dan sehingga mereka tadi untuk kepentingan saja, dan hukum yang diciptakan tidak sebagaimana dengan mestinya gitu. Ini yang jadi problem, yang jadi masalah. Nah, sekarang ada pertanyaan nih Mas, terkait dengan aturan-aturan yang dibuat yang akhirnya berdasarkan pada diksi-diksi kepentingan umum, gitu ya, kan cenderung itu berdampak pada pelanggaran kebebasan sipil yang kita miliki, gitu ya. Nah itu sebetulnya harus bagaimana kita melihat itu sebagai masyarakat, gitu kan. Ada banyak ya, misalnya sebagian kalangan yang kontra terhadap isu RKUHP misalnya, itu kan dianggap bertentangan dengan kebebasan sipil. Banyak pasal-pasal yang asumsinya adalah yang bisa mengkriminalisasi dengan alasan argumen-argumen terkait dengan kepentingan umum misalnya, seperti dipertanyakan. Apalagi sekarang kalau kita melihat beberapa catatan yang kita dapatkan, misalnya Indonesia juga cukup bermasalah dengan konteks isu kebebasan sipil, misalnya beberapa data, kemudian riset-riset yang laporan-laporan yang dikeluarkan oleh yang kemarin itu, misalnya The Economist ya, The Economist Intelligence Unit itu juga mengeluarkan bahwa Indonesia salah satu masalah yang masih dihadapi oleh Indonesia terkait dengan demokrasinya adalah
isu kebebasan sipil gitu, yang mana waktu itu digambarkan bahwa Indonesia sebetulnya masih di posisi Indonesia itu adalah negara yang demokratis tapi masih cacat begitu ya. Nah, tentu ini kan pekerjaan rumah bagi kita begitu, terkait dengan lahirnya hukum-hukum yang tentunya kita it's clear gitu. Kita ngomong bahwa kita negara yang harus rule of law menuju. Tapi ternyata dalam prakteknya konsep rule of law yang kita adopsi atau misalnya pelaksanaan rule of law yang apa ya tadi dengan alasan-alasan supremasi hukum sebagainya ternyata melahirkan produk-produk hukum yang tadi itu misalnya ada alasan kepentingan umum dan seterusnya. Gimana Mas? Kita sebagai masyarakat sipil harus melihat hal itu gitu. Ya, Atau memang jadi tugas tanggung jawab moral kita sebagai masyarakat dalam melihat kondisi ini, itu memang menjadi tanggung jawab kita, khususnya sebenarnya dari kalangan mahasiswa, kalangan akademisi maupun ya nggak menutup semua kalangan lah, kita sebagai masyarakat untuk melek terhadap hal ini, sehingga ya kita harus mengupayakan bagaimana hukum yang bakal muncul ini itu tidak bisa lah, kita perlu menghadang gitu, kita perlu menghadang terkait aturan-aturan yang berpotensi untuk mengekang lah kebebasan sipil kita. Kita di Edu Salman kemarin juga baru mencoba membahas terkait beberapa isu RKUHP memang Mas, beberapa pasalnya khususnya terkait penghinaan ini. Kita lihat data bahwa di Barreskrim Polri itu laporan masuk itu sekitar 100.000 lebih gitu di dalam rentan waktu 1 tahun, di tahun 2020 gitu, 2019-2020 itu cukup tinggi gitu kan, data yang dihasilkan Barreskrim Polri terkait laporan kebebasan berpendapat ini. Yang kita tahu bahwa di sini ini menjadi salah satu fakta, menjadi salah satu realita bagaimana hukum yang dibuat ini menjadi menjadi alat tadi, karena pembentukannya berdasarkan yang sudah kita bahas tadi, sehingga pada akhirnya negara dalam hal ini sering, dan dari data itu seringkali dari data laporan itu justru terkait pendapat atau ekspresi yang disampaikan kepada penguasa gitu, kepada negara, kepada yang sedang berkuasa. Pada akhirnya timbul laporan-laporan tersebut untuk mengkriminalisasi mereka gitu kan, kita sebagai masyarakat. Padahal apa yang dilakukan, apa yang kita lakukan tersebut untuk sebagai bentuk kritik kita, sebagai bentuk suara kita terhadap penguasa, terhadap negara yang yang dalam hal ini tidak secara belum cukup baik lah untuk melindungi hak-hak kita, melindungi hak sebagai masyarakat, bahkan justru pemerintah atau negara yang dalam hal ini harus tunduk sebenarnya, tunduk terhadap hukum, dan negara atau penguasa ini harus hormat terhadap hak-hak kita gitu. Dalam hal ini kondisi saat ini yang terjadi itu tidak dijalankan, makanya kita perlu terus menyuarakan hal-hal yang sedemikian gitu, supaya ke depan produk-produk hukum yang dikeluarkan oleh negara, oleh legislatif maupun oleh eksekutif itu memang mencerminkan beberapa pilar ini, sehingga bahkan tadi ya, kita pun tidak hanya mengkritisi aturan hukum yang sudah muncul gitu, tapi kita juga berkewajiban sebagai masyarakat untuk mendorong beberapa hal penting, contohnya yang harus ada perlindungan secara hukum. Jadi masih banyak juga belum adanya hukum yang melindungi terkait tujuan kita memenuhi hak-hak kita. Contoh dalam hal ini data pribadi gitu, terkait data pribadi kita, itu belum ada aturan hukum sampai saat ini yang mengatur atau menjaga
apa ya, menjaga kerahasiaan data kita, padahal itu sangat penting yang dijadikan komoditas ekonomi, justru dijual data segala macam. Sampai saat ini belum ada. Lah tadi tugas kita sebagai masyarakat dalam hal ini wajib memperjuangkan hal-hal tersebut dengan cara apa ya, menyuarakan lah, minimal menyuarakan, mengkritik hal-hal yang memang tidak dilakukan atau belum dilakukan secara baik dan benar oleh negara gitu. Karena sekali lagi ya apa ya, negara kita, konstitusi sudah tegas mengatur, kita sudah clear mengatur terkait negara hukum, ya jalankan, itu harus dijalankan, dan bagaimana caranya ya kita harus selalu mendampingi dan mengkritik, bersuara terhadap hal-hal ini. Dan kayak gini salah satu contohnya yang kita lakukan. Misalnya ada nggak sih misalnya dalam konsepsi hukum gitu bagaimana mekanisme untuk mengcounter persoalan-persoalan ini, misalnya kan ada istilah yang dikenal dengan apa itu judicial review, judicial review ya, di pengujian peraturan perundang-undangan, baik itu undang-undang maupun undang-undang gitu. Kan mestinya itu bisa dilakukan gitu. Dan apakah memang selama ini sudah dilakukan terhadap konteks apa namanya pengujian terhadap beberapa produk-produk hukum yang melebar nuansa nilainya dari nilai-nilai kebebasan gitu atau nilai-nilai hak asasi gitu. Apakah sudah dilakukan? Kalau sudah dilakukan, bagaimana hasilnya? Oke. Iya, memang terkait produk-produk hukum ini, selain tadi sudah banyak dilakukan terkait kritik dan suara kita, gerakan kita untuk menolak. Memang cara-cara hukum memang ada cara-cara yang kita diberikan oleh hukum untuk menguji gitu. Salah satunya ya dengan cara judicial review memang, dalam artian ketika ada salah satu hak yang memang hak kita bakal bermasalah atas suatu produk hukum, itu kita diberi ruang untuk melakukan pengujian terhadap produk hukum ini. Jika memang salah satunya melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung gitu kan, terhadap undang-undang. Contoh tadi kalau Permenkominfo yang demikian itu, ya itu bisa kita lakukan pengujian di Mahkamah Agung, karena jika kita melihat ada beberapa aspek yang sudah kita teliti di Salman, itu bertentangan dengan aturan di atasnya. Ada undang-undang yang secara kita lihat bisa kita comparekan bahwa permen ini tidak selaras dengan tujuan yang diharapkan di undang-undang itu. Sedangkan terkait hak asasi kita yang berpotensi untuk dikebiri oleh undang-undang, itu memang sejauh ini teman-teman kita sebagai masyarakat, ada beberapa kalangan juga yang sudah melakukan itu di Mahkamah Konstitusi. Tapi sekali lagi, dari sekian banyak usaha gitu kan, sekian banyak peluang yang kita tempuh, itu sampai saat ini ya ada yang mungkin memang berhasil, ada yang berhasil dalam artian Mahkamah Konstitusi juga memutus bahwa undang-undang itu bermasalah dan melanggar hak asasi. Ada juga memang tapi yang masih belum berhasil lah, dalam artian Mahkamah Konstitusi masih menganggap beberapa produk yang bermasalah ini masih sesuai koridor dan masih tidak bertentangan dengan hak asasi gitu. Sehingga memang ya tapi tadi ya, ruang-ruang itu meskipun demikian ya memang menjadi ruang yang harus atau wajib kita tempuh ketika kita melihat permasalahan-permasalahan bagaimana ada produk hukum yang muncul itu bertentangan dengan hak asasi kita, karena jelas di konstitusi itu sudah ada pengaturan terhadap hak kita, ya itu yang menjadi dasar kita, acuan kita untuk menguji undang-undang ini gitu. Jadi contoh undang-undang ITE itu diuji bisa sebenarnya di Mahkamah Konstitusi karena bertentangan dengan pasal 28 terkait kebebasan berpendapat gitu kan. Ini salah satu ruang yang bisa kita
kita tempuh lah, salah satu ruang yang bisa kita tempuh secara hukum untuk menghadapi produk-produk hukum yang tidak mencerminkan ciri-ciri dari konsep rule of law itu sendiri. Biasanya kalau boleh, kesulitannya apa Mas? Misalnya tadi kalau dikatakan bahwa ada yang nggak berhasil, ada yang berhasil gitu. Apakah sejauh ini argumentasi yang dibangun terus kemudian atau memang mekanisme hukum itu memang mensyaratkan beberapa hal yang sangat rumit sehingga mengakibatkan pengujian terhadap produk-produk hukum yang cenderung yang cenderung inkonsisten dengan isu-isu kebebasan itu menjadi kian sulit. Oke. Ya, nah ini yang menjadi poin-poin penting juga ya, dalam artian mekanisme untuk melakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi gitu. Salah satunya adalah satu, legal standing kita sebagai penguji, kemudian substansi dan argumentasi kita terhadap terhadap hal yang ingin kita ajukan itu yang menurut saya sejauh ini memang cukup ketat di yang syarat-syarat itu, dalam artian kita sebagai masyarakat jika ingin mengajukan judicial review di Mahkamah Konstitusi itu meskipun tidak ada yang melarang siapapun boleh ya, tapi karena syaratnya yang cukup ketat terkait legal standing maupun substansi ini yang menjadi kesulitan kita. Jadi yang bisa mengajukan pada akhirnya hanya golongan tertentu, dalam hari ini ya contoh akademisi atau melalui mahasiswa atau melalui teman-teman organisasi-organisasi yang memang di luar pemerintahan yang condong atau fokus terhadap isu-isu ini, justru melalui itu. Dan terkadang justru juga narasi-narasi yang kita buat gitu, argumentasi hukumnya memang masih cukup berbeda lah pandangan kita dengan pandangan-pandangan yang ada oleh hakim-hakim konstitusi gitu, sehingga memang mereka menganggap argumentasi yang kita bangun padahal kita berargumentasi terhadap suatu realita kondisi di lapangan gitu kan, kondisi di lapangan. Lah di sini Mahkamah Konstitusi itu hanya berbatas kepada berbatas kepada norma-norma yang menjadi landasan atau menjadi dasar dia, sehingga dia tidak berani jauh melihat suatu kondisi yang ada di lapangan, tapi dia hanya melihat frasa-frasa atau norma-norma yang menjadi dasar dia untuk melakukan pengujian. Sehingga dalam contoh kayak gini, pengujian terkait ganja ya, legalisasi ganja yang kemarin sempat ditolak juga kan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah di situ medis ya untuk medis gitu, itu Mahkamah Konstitusi kita teman-teman yang mengajukan sebenarnya melihat kondisi atau realita yang terjadi gitu kan, kondisi hukum. Jadi memang karena ada satu hukum nih yang melarang itu, sehingga pada akhirnya di lapangan terjadi kasus-kasus justru kematian ya kan, ada kematian padahal dia membutuhkan itu untuk kesehatan gitu, karena hukumnya melarang gitu kan, hukumnya melarang pada akhirnya itu tidak bisa menolong gitu lah. Dalam hal ini contoh-contoh seperti ini dianggap, namun oleh Mahkamah Konstitusi ya tadi itu sudah sesuai karena proses pembentukannya sudah melalui prosedur gitu kan, kemudian menganggap hal itu di kalangan kita secara di Indonesia gitu memang sejak dulu aturan-aturan hukum semua melarang gitu kan, dan itu juga dia tidak melihat jauh dengan kondisi yang ada di lapangan, sehingga ini yang menjadi kesulitan terkadang gitu. Kita mengajukan judicial review dengan dalil argumen yang berdasarkan fakta di lapangan, meskipun mungkin hukumnya kalau dibenturkan dengan hukum itu tidak ada dasar gitu kan, tapi kan
tadi hukum ini ya kan, kita balik lagi, produk hukum ini harusnya mengakomodir atau melindungi hak-hak seperti itu, tapi nyatanya tidak. Nah, itu yang menjadi kesulitan sebenarnya. Baik, tidak terasa sudah hampir 1 jam nih Mas kita berdiskusi. Um, Selanjutnya mungkin bisa disimpulkan Mas atau closing statement terkait dengan apa namanya rule of law dan konsepsi rule of law, kemudian penerapannya di Indonesia, terus kemudian nanti bisa saya simpulkan juga bagi kebebasan begitu. Oke, baik. Jadi secara garis besar sebenarnya konsep rule of law itu adalah tadi, kita hanya cukup sebenarnya sudah jelas dari 3 poin atau 3 pilar utamanya, yaitu supremasi hukum. Jadi siapapun, baik setiap orang ataupun negara harus tunduk terhadap hukum, dan hukum menjadi nilai paling tinggi yang harus dijunjung. Kemudian adanya equality before the law, gitu, kesamaan di hadapan hukum. Jadi ini bertujuan agar tadi tidak ada beda kasta, tidak ada beda kelas antara kita satu dengan yang lain maupun dengan pejabat, kita masyarakat biasa dengan pejabat di hadapan hukum, karena hukum berfungsi tadi kembali ke yang pertama untuk melindungi hak-hak kita dan membatasi kewenangan oleh pejabat ataupun pemerintah. Dan yang ketiga adalah terjaminnya hak asasi manusia atau the process of law di hadapan hukum. Jadi secara tegas konstitusi kita pun sudah melindungi itu, menyatakan bahwa kita negara hukum dan ada beberapa hak-hak yang harus dilindungi. Di konstitusi sudah dilindungi, namun memang penerapan realita yang terjadi di Indonesia masih banyak produk-produk hukum yang bertentangan dengan konstitusi kita, sehingga memang sudah menjadi kewajiban kita untuk untuk mengkritik lah, mendorong, menyuarakan hal-hal demikian, baik dengan cara kritik maupun dengan cara hukum. Tadi bisa secara hukum kita banyak diberikan ruang untuk itu. Dan konsep rule of law ini sendiri jika ditarik dengan prinsip libertarian tadi untuk menjaga kebebasan, bahwa memang sebenarnya prinsip libertarian dan prinsip-prinsip 3 prinsip ini cukup bersinggungan secara ketat ya, dan artian selaras, karena menjunjung tinggi kedaulatan hukum, menjunjung tinggi hak-hak individual, dan menjunjung agar terpenuhi tidak adanya kesenang-wenangan yang dilakukan oleh negara atau pemerintah gitu, sehingga memang perolehan hak atau penjaminan terhadap hak individu itu bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu Mas. Baik, terima kasih Mas Wawan. Demikian teman-teman semuanya diskusi kita pada siang hari ini di Forum Liberty Talks. Ada beberapa poin yang patut kita berikan kita highlight dalam dalam Liberty Talks pada pagi menjelang siang hari ini. Untuk pertama adalah sebetulnya rule of law menjadi salah satu konsep penting gitu dalam kehidupan demokrasi, dalam kehidupan kita dalam bernegara, hampir di setiap negara di dunia pada saat ini begitu harusnya. Konsep-konsep yang tadi sudah dijelaskan Mas Wawan, kemudian prinsip-prinsipnya menjadi sangat penting untuk bagaimana sebenarnya rule of law itu memiliki peran yang sangat penting dalam konteks kebebasan. Namun menjadi tantangan tersendiri juga pada hari-hari ini bahwa dalam beberapa praktiknya, khususnya di Indonesia, penerapan ini masih jauh panggang dari api. Kemudian kita bisa lihat juga beberapa aspek-aspek atau standar-standar kebebasan memiliki tantangan tersendiri dari persoalan tantangan kebebasan sipil yang ada di Indonesia, dan kemudian juga layaknya produk-produk hukum yang justru mengebiri hal itu gitu. Saya kira diskusi kita harus berhenti sampai di sini dulu. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Wawan yang sudah meluangkan waktu untuk bergabung pada pagi hari ini. Karena ini Mas Wawan mau ada kegiatan lagi.
Kemudian untuk teman-teman semuanya, jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangan info-info terkini tentang isu-isu kebebasan di Suara Kebebasan, di platform, di sosial media. Juga kita memiliki beberapa program yaitu Forum Kebebasan dan selain Liberty Talks yang seperti pada pagi hari ini 2 kali dalam sebulan setiap hari Jumat yang nanti bisa teman-teman juga ikuti. Dan jangan lupa di platform kita juga menyajikan banyak sekali artikel-artikel, tulisan-tulisan yang memberikan kita insight baru tentang isu-isu kebebasan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mas Wiranto yang sudah bergabung. Terima kasih pada teman-teman semuanya dan saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Selamat Terima pagi. kasih Mas. Terima kasih, Mas.